Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad. Anak-anak sekalian kelas 4 rahimani wa rahimakumullah. Pada video yang kedua ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Kita sudah sampai pada halaman yang ke-65. Pelajaran kedua tentang rukun-rukun sholat, ya. Rukun-rukun sholat ini adalah hal-hal yang pokok yang harus dilakukan ketika sholat, ya. Pada semester 1 yang lalu kita sudah pelajari tentang syarat-syarat sholat, ya, itu harus dipenuhi sebelum sholat. Adapun rukun-rukun sholat adalah hal-hal yang pokok yang harus dilakukan ketika sholat, ya. Rukun-rukun sholat ini ada 14, ya. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan pelajari 7 dulu, ya. Langsung saja, yang pertama adalah berdiri bila mampu, ya, itu dalam sholat wajib. Adapun dalam sholat sunnah boleh sekali-kali dengan duduk, ya. Adapun sholat fardu yang 5 waktu, ya, hukum asalnya adalah dengan berdiri, kecuali tidak mampu atau ada uzur, ya. Mungkin karena sakit, itu bisa duduk, bahkan bisa baring kalau nggak bisa duduk. Dalilnya adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah dalam keadaan berdiri, apabila tidak mampu duduklah, ya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa hukum asal salat adalah dengan berdiri, kecuali jika tidak mampu atau karena uzur, ya. Itu yang pertama, ya. Rukun yang pertama adalah berdiri bila mampu. Kemudian berikutnya yang kedua adalah takbiratul ihram, ya. Dalilnya adalah hadis Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahrimuhat takbir, yang mengharamkannya dari melakukan hal-hal di luar sholat adalah takbir. Maksudnya apa? Ketika seseorang melakukan takbir, ya, pada awal sholat itu, maka dia sudah tidak boleh melakukan hal-hal, ya, yang tidak merupakan bagian dari sholat, ya, seperti mungkin mainan, ya, ataupun ngobrol, berbicara, ya, itu sudah tidak boleh lagi dilakukan ketika melakukan takbiratul ihram, ya. Itu takbir yang pertama. Itu rukun yang kedua, ya, diperhatikan. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Kemudian rukun sholat yang ketiga adalah apa? Membaca surat Al-Fatihah, ya. Dalilnya adalah hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Dari dalil ini sangat jelas bahwa surat Al-Fatihah merupakan rukun daripada salat, ya. Karena salatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah itu tidak sah, ya. Karena di sini dikatakan apa? Tidak ada salat baginya, ya. Berarti maksudnya apa? Tidak sah salatnya. Maka dari itu, membaca surat Al-Fatihah dalam salat merupakan rukun salat. Nah, kemudian di situ ada catatan, diperhatikan. Wajib bagiku untuk menggerakkan lidahku ketika membacanya, ketika membaca surat Al-Fatihah. Tidak cukup bagiku hanya sekadar membacanya dalam hati, ya. Jadi harus dilafadzkan, ya, harus diucapkan dengan lisan. Tidak cukup di dalam hati. Kemudian berikutnya, ya, rukun yang keempat adalah ruku. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang sholatnya tidak benar, ya. Beliau bersabda,
Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah hingga kamu tenang dalam keadaan rukuk. Jadi ketika rukuk harus tenang, tidak boleh terburu-buru ya. Harus membaca doa dulu ya, doa rukuk dengan tenang, tidak terburu-buru, baru kemudian bangkit dari rukuk ya. Ustadz kadang masih melihat anak-anak yang ketika sholat sendiri atau sholat sunnah, sholatnya terburu-buru ya, rukunya belum sempurna langsung bangkit dari ruku. Ini tidak benar ya, karena itu bisa membatalkan sholatnya ya. Maka sholat yang benar harus menyempurnakan rukuknya ya dengan tenang ya, tu'maninah. Karena ruku merupakan daripada rukun sholat ya, rukun sholat yang keempat di sini ya. Kemudian berikutnya rukun yang kelima adalah bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku merupakan rukun sholat. Jadi nggak boleh dari ruku langsung sujud, tapi harus bangkit dulu ya, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, ketika bangkit dari ruku. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang salah dalam sholatnya, "Summarfa hatta ta'dila qa'iman." Kemudian bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Ya, ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bangkit dari ruku sampai berdiri tegak juga ya. Tidak boleh juga terburu-buru ya. Harus dengan tenang ya. Kemudian baca doa ketika bangkit dari ruku. Insyaallah sudah hafal semua doanya ya. Itu rukun yang kelima adalah bangkit dari ruku. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, bersujud di atas 7 anggota sujud ya. Maka ketika sujud harus ketujuh anggota sujud ini harus nempel semua di lantai ya. Karena ini merupakan daripada rukun salat ya. Apa saja itu yang 7 anggota ya, yang 7 anggota sujud tersebut adalah yang pertama dahi beserta hidung ya. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan ujung-ujung 2 kaki. Ya, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhum. Al-jabhatu wa asyara biyadihi ila anfihi wal kaffani warukbatani wa atrafu al-qadamaini." Kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang ya. Dahi, kemudian Nabi SAW sambil beliau menunjuk ke hidungnya dengan tangan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika sujud anak-anak sekalian, jangan lupa ya, hidungnya juga harus nempel ke lantai ya. Terkadang ada orang yang sujud hanya menempelkan dahinya, hidungnya tidak menempel ke lantai. Ini bisa-bisa sholatnya juga tidak sah ya, karena menempelkan hidung ya di lantai termasuk daripada rukun sholat. Ya, ini harus diperhatikan ya anak-anak sekalian, biar sholatnya kita sempurna atau sah ya. Lanjutkan ya, tadi artinya belum selesai, ulang lagi ya. Dahi sambil beliau menunjukkan ke hidungnya dengan tangan, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, ujung-ujung 2 kaki. Nah, perhatikan di situ ada catatan lagi ya. Aku tidak boleh mengangkat salah satu telapak kaki ketika sujud. Ini kadang ada ya, anak-anak yang sujud, ketika sujud kakinya diangkat ya. Jadi nggak boleh diangkat ya, harus dua-duanya menempel ke lantai ya, kedua ujung jari kakinya. Kemudian aku tidak meletakkan salah satu telapak kakiku di atas telapak kaki yang lain ketika sujud ya. Jadi harus sejajar kakinya, nggak boleh salah satunya itu dinaikkan ya di atas salah satu kakinya ya. Tapi dua-duanya harus sejajar di situ dan ujung-ujung jarinya harus menempel ke lantai. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud juga merupakan rukun salat. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang salah dalam sholatnya, masih bersambung ya dengan tadi hadisnya, summarfa hatta tatoma inna jalisan, kemudian bangkitlah hingga duduk dengan tumak ninah ya. Di sini juga ketika bangkit dari sujud ya, kita harus duduk dengan tenang ya, membaca doa ya, duduk di antara dua sujud ya. Itu 7 yang merupakan rukun-rukun sholat ya yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang sudah kita pelajari. Insyaallah 7 yang berikutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan ya, semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.